Oke. Kedua, tadi ada teriakan tuh di sana, apa cabut apa BPJS. Kalau nggak salah ya. Tadi ada yang teriak-teriak gitu ya. Kenapa ya baru sekarang ngomong cabut BPJS? Memangnya BPJS itu baru sekarang? Ayo, yang 5 tahun, 10 tahun ngomong jujur. Dulu pertama ke Hongkong ada BPJS nggak? No, nggak ada. Sebentar, Pak. Karena kita nggak pernah dengar, Pak. Ada dong. Saya nggak pernah. Dulu, ya, orang berangkat ke luar negeri, salah satu persyaratan adalah membayar BPJS. Dulu konsorsium. Kemudian muncul undang-undang tentang BPJS, kembali ke BPJS tenaga kerja, bayar. Sekarang pertanyaannya, BPJS itu aturan BP2MI atau bukan? Bukan, sayang. Kok BP2MI yang dikebukin nih gara-gara BPJS? Ya, nah nanti live malam nonton ya. Jam berapa kita bisa live? Nah, tentang peraturan BPJS yang baru, yang suratnya dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bukan BP2MI. Ah, harusnya keren kemarin tanya ke Ibu Naker. Bu Naker tentang BPJS bagaimana, kan suratnya Ibu yang tanda tangan. Bukan BP2MI loh, BPJS itu ya. Tapi Ibu Naker jangan disalahkan, itu perintah undang-undang. Ya. Naker hanya mengeluarkan aturan terkait persyaratan dan manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita nanti akan urai di live. Sebetulnya ini bukan tugas saya juga, Bapak Ibu sekalian, bukan tugas saya. Harusnya BPJS menjelaskan ke PMI, harusnya BPJS ya atau Naker menjelaskan ke PMI, bukan tugas saya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini udah jadi pertanyaan, saya membantu menjelaskan. Tapi catat dong nanti ya, ketika saya menyebut Permenaker, tulis Permenaker nomor sekian, garis miring sekian, tahun sekian ya, siapa yang tanda tangan. Harus fair, karena saya digebukin nih, dituduh punya kepentingan politik lah, dituduh penyebab BPJS lah, ya, penyebab cuti lah, dan sebagainya. Termasuk overcharging yang ketiga. Tadi saya udah ketemu dengan ibu-ibu tuh. Overcharging itu bukan peristiwa yang baru terjadi sekarang. Kejahatan ini udah berpuluh-puluh tahun terjadi. Saya memimpin peperangan melawan overcharging. Dulu mana ada peperangan melawan overcharging? Dulu kan banyak terlibat yang menikmati overcharging. Kalau sekarang kan kita lawan. Satu, perlawanannya adalah bagaimana perusahaan itu dicabut izinnya. Pertanyaannya, Pak Beni, siapa yang nyabut perusahaannya izinnya? Bukan BP2MI, yang mencabut adalah kewenangan Naker. Ini kayak gini-gini live loh. Kalau saya bohong, saya bisa digugat oleh Naker, bisa diadili. Kewenangan mencabut perusahaan izinnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, karena izin berdirinya perusahaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua, pidananya kita dorong ke kepolisian. Yang akan menghukum, memproses hukum siapa? Kepolisian juga. Jadi saya ini pada posisi PMI melawan overcharging. Jadi kalau kalian nggak membantu saya, ibu-ibu tidak membantu saya memerangi ini, maka kejahatan ini akan terus terjadi. Hongkong yang hanya 21 juta biayanya jadi 40 juta. Ada koperasi tetek bengek lah, ada KSP lah, segala macam. Ini nggak boleh ada koperasi, nggak boleh ada rentenir, praktek ijon rente nggak boleh. Negara sudah menetapkan biaya ke Hongkong hanya 21 juta rupiah. Berarti kalau lebih dari itu kejahatan. Terus overcharging mau dituduhkan kesalahannya BP2MI, ya gimana, nggak masuk juga. Perusahaan itu yang kita adili, perusahaan itu yang kita minta pertanggungjawabannya, caranya laporkan. Kalau kita nggak tahu perusahaan mana, berapa besar, siapa korbannya, gimana kita mau memproses hukumnya. 4, cuti. Kemarin kan cuti tuh ada kasus orang tidak bisa terbang ya setelah diimigrasi. Kalau imigrasi yang nyegat, apa BP2MI yang disalahin? Oh, imigrasi yang nyegat. Tapi BP2MI dilapori, Pak, kami dicegat karena EKTKLN. Saya jelaskan itu bohong, bukan EKTKLN. KTKLN bukan syarat seseorang untuk bekerja di luar negeri, nggak ada syarat harus memiliki dokumen EKTKLN, nggak.
Dia hanya sistem. Ternyata setelah diselidiki apa penyebabnya? Belum bayar BPJS. Mana dulu ya bayar BPJS tadi mana? Ibu bayar dulu ya. Tadi angkat tangan tadi mana? Waktu berangkat bayar ya. Tapi karena ibu renew tidak kembali ke Indonesia setelah selesai kontrak, maka otomatis ibu tidak membayar BPJS yang kedua kan? Tidak kan? Nah kebetulan saat dia cuti diperiksa. Tapi bukan ibu yang salah, saya marah. Jangan karena BPJS Anda menggagalkan orang berangkat. Itu sikap saya kepada imigrasi. Jadi saya ini bela PMI. Terus kalau begitu siapa yang salah? Bukan PMI yang salah, BPJS yang salah, saya katakan. Sekarang PMI yang di Hong Kong, yang renew, yang tidak kembali setelah selesai kontrak pertama, di mana dia bayar BPJS? Ada nggak kantor perwakilan BPJS? Nggak ada. Jadi kalian mau salahkan PMI, gimana kantor pelayanan nggak ada kok BPJS? Oke, kalian bilang bisa lewat aplikasi. Apakah kalian pernah sampaikan ke PMI kalau lewat aplikasi bagaimana caranya? Nggak pernah disampaikan. Jadi ini bukan BP2MI, BPJS ya BPJS, tidak ada kaitan dengan BP2MI. Oke, kalau begitu apa keputusan BP2MI? Lo jangan gara-gara BPJS PMI saya, anak-anak saya kalian larang berangkat ke luar negeri. Padahal dia tidak. Ya, bahkan saya kasih ide tuh ke BPJS. Hei BPJS, kalau di imigrasi lo tahu mereka nggak punya BPJS, jangan lo suruh dia ke Tangerang, jangan kamu suruh dia ke Serang. Pesawat terbangnya hanya tinggal 1 jam, nggak keburu terbang, hangus tiketnya, gitu kan? Kenapa BPJS-nya tidak ada konternya di samping imigrasi? Jadi ketika lewat imigrasi nggak ada bayar BPJS, 5 langkah dia jalan, dia bayar di situ, selesai. Jadi ini semua kesalahan dari pelayanan. Tapi PMI jadi korban. Nah, sekarang bagaimana? Apakah aman cuti? Yang penting sudah jelas penyebabnya apa. Saya bertanggung jawab, jangan pernah ada pihak yang menghalangi PMI terbang hanya karena masalah BPJS. Ya, caranya bagaimana Pak? BPJS itu bukan bayar di sini. Nanti kalau cuti, ya bayar aja di Indonesia. Misalnya Pak, aku udah tiba nih di Solo. Cuti aku 2 minggu depan aku akan terbang ke Hong Kong. Tiketnya sudah di tangan. Ya udah bayar BPJS hanya berapa? 350.000. Kemarin isunya apa? Pak, kami kan udah 20 tahun di Hong Kong. Berarti 20 tahun saya bayar BPJS? Enggak dihitung selama di sini. Yang penting mau terbang bayar. Apa setiap bulan Pak? Enggak, hanya 350 untuk kontrak di Hong Kong berapa lama? 2 tahun. Jadi BPJS itu dibayar untuk 1 kali kontrak kerja. Paham ya? Bukan setiap bulan tahun Pak. Kalau 2 tahun berarti setiap bulan saya bayar 350 dikali 2 tahun. Enggak, untuk 1 kali kontrak kerja. Yang 3 tahun sama juga untuk 1 kali kontrak kerja. Dan itu bukan bayar di kita, nggak ada urusan dengan kita. Oke. Sebentar ya Mbak ya, saya potong. Artinya adalah BPJS itu bukan tiap bulan bayar ya, bener nggak? Kita punya persepsi seperti itu kan. Nah, kenapa nggak dijelaskan? Permasalahannya kenapa di awal tidak dijelaskan kalau 1 kali bayar buat 2 tahun, bener nggak? Seolah-olah kita ini diperas di bandara. Kenapa kalian nggak ngomong sama kita? Cuman setahu kita mau terbang BPJS. Kemarin kemana aja? Bener nggak? Nah, kalau memang iya, tolong dong disosialisasikan. Ya Mas Andro kan YouTuber, bisa dong dia disuruh. Bener nggak? Nah, dari situlah saya selalu mempertanyakan perannya pemerintah. Sorry, saya tidak tahu pemerintah itu siapa. Yang saya tahu saat TKW pekerja di bandara mau terbang nggak bisa. Itu apa yang salah saya? Karena saya tidak paham dengan undang-undang, Mbak. Bener nggak? Yang kita tahu ini anak mau terbang tidak boleh. Masalahnya LG, masalahnya BPJS. Kenapa tidak disosialisasikan? Itu aja permohonan saya Pak. Jadi terima kasih. Sorry ya selalu saya potong. Berarti, oh ya, oke. Berarti yang salah siapa? BPJS tidak sosialisasi. Itu yang kita tembak BPJS.
Yuk, sekarang saya ajak nih. Berani nggak buat hashtag BPJS sosialisasi, BPJS buka kantor di Hong Kong? Ayo dong, rame-rame. Ya, lo jangan nyalahin PMI dong, nggak bayar BPJS, lo kantor lo aja nggak ada di sini, gua bayar kemana kan gitu kan? Suruh buka, ya. Jadi buat hashtag mulai hari ini BPJS buka kantor di Hong Kong, ya. Ya, BPJS sosialisasi ke Hong Kong, datang, ya. Jangan BP2MI jadi juru bicaranya BPJS. Kita ini urusannya udah banyak, orang meninggal udah 2.200, orang sakit 3.500, yang dideportasi 103.000 dalam 3 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudara kita, ya. Hashtag teriakan ini lewat Bung Andro, lewat Mbak Yuni, bantu Mbak Yuni. BPJS harus ada kantor di Hong Kong, BPJS harus sosialisasi tentang manfaat BPJS bagi PMI di Hong Kong. Itu setuju ya? Oke, terima kasih. Ya. Soalnya kan acaranya kita ini bukan dari Bapak Dinas ya, acaranya kita nyantai dan yang nyanyi kayaknya sudah terngiang-ngiang nih. Satu hal aku klarifikasi tadi. Nanti masih ada lagi. 2 menit. Masih ada lagi. Jadi saya ini orang Deso, pertama kali ke Hong Kong. Karena datang diam-diam, saya suruh staf saya Sestama. Tanggung jawab, Pak. Saya bilang Pak Sestama, tolong cari tempat nginep di Hong Kong, yang penting harganya murah. Saya bilang jangan lebih dari 1 juta, ya kan? Ya karena saya kan nggak peduli ya, yang penting kan buat tidur ngapain juga mahal-mahal kan gitu ya. Gitu. Tidur juga paling tidur 3 jam saya loh. Belum balas WA, video call PMI, orang meninggal, orang ada masalah, orang dianiaya, belum lain. Ya udah 1 juta. Dia nyari Google, ini sama desonya, ini juga baru pertama datang ke Hong Kong. Dapatlah hotel yang hotel itu. Karena saya nggak tahu, dengan bangganya saya bikin video lah hotel itu kan. Ini kamar saya, nanti malam saya mau nginep, saya share ke April ya, ada 3 video. Tapi waktu April datang, mungkin perasaan, April kamu cek bantu saya ya, ini hotel bagus nggak, maksudnya hotel yang ada kesan esek-esek atau enggak. Dia bilang nggak tahu, tapi belum masuk, tapi udah bayar 3 malam, bayangin. Nah untung saya ajak Mbak Yuni lihat yuk hotel saya, karena saya masih ada perasaan ini ragu ya, jangan sampai Benny Ramdhani ngapain di hotel itu gitu ya. Ya, dia bawa perempuan berapa, naudzubillahi min dzalik. Untung ada beliau, pas beliau datang, Pak, ini hotel nggak bagus, Bapak harus pindah di sini. Hah? Hotel kenapa? Ya hotel yang berbau esek-esek tadi. Ya udah saya bilang pindah kita. Ya udah daripada Bapak bayar hotel, ya udah nginep di rumahnya Mbak Yuni. Nginep saya. Tahu nggak ruangannya 3 kali 3 meter, ya? Tempat saya nginep. Nah, saya suite ini sama beliau. Hari pertama kita suite. Saya dapat di atas, dia dapat di bawah. Tadi malam kita suite lagi, ya. Dia dapat di bawah, saya dapat di atas. Nanti malam kita suite lagi. Dapat di mana? Kasihan juga di bawah tuh di lantai kan. Ya, artinya saya orang yang tidak pernah peduli tentang tempat tinggal, nginep di mana. Ya. Termasuk tadi karena ketidaktahuan, akhirnya kita pindah ya. Ini supaya clear nih. Dan untung yang penyelamatnya adalah beliau. Jadi saya yang menyelamatkan beliau ya dari godaan setan yang terkutuk yang kemungkinan akan lewat gitu ya di malam pertama sampai malam terakhir. Oke, thank you. Ya. Nanti lagi ya, Pak. Nanti lagi. Jadi saya adalah dewa penolongnya Pak Benny. Saat saya masuk itu, tanya kalau Yana, dia, aku bingung nih. Cuman 2 cowok ditemani 1 cewek. Aku cuma mikir, ceweknya cuma saya 1. Setelah kembali lagi, Koko bilang, Mami ya, to kalau Yana, Melo Yana, Kotilo. Jadi yang masuk dia aja, saya tidak izinkan masuk. Jadi artinya adalah, karena Pak Benny sendiri saya cuma bilang bahwa biar Pak Benny merasakan nih, TKW tidurnya kayak gitu loh Pak. Paham nggak? Jangan enak-enak aja Pak di kantor. Kok tantemi loh, gue lali aku yang mau celui. Jadi sebenarnya saya ingin Pak Benny juga merasakan, dan Pak Benny secara langsung dan tidak langsung transportasi kita saya kasih tahu ya, kita naik GoGo Van Mbak. Karena kita berlima jadi nggak bisa naik taksi, jadi kita naiknya GoGo Van. Jadi semua transportasi itu biaya dia sendiri,
Cuman rumah saya aja yang gratis plus kopi gratis, dia belum bayar sama saya. Ini perhitungan ya. Bapak selalu bilang saya yang bayar, tidak, kopi saya yang bayar. Sama tempat tinggal. Dan disambung lagi dengan nyanyian, kita istirahat sebentar. Untukku garing Mbak, matur nembah nuwun. Oke, duduknya sini kalau mau Mbak. Duduk di atas. Mbak Silvi dan Mbak Arik, let's go. Mainkan. Oke teman-teman semuanya, tepuk tangan yang meriah. Ngobrolnya masih berlanjut loh ya. Jadi biar nggak sepaneng lah.